Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Berkah Mintu Pam. Nah, di video kali ini kita akan review tong yang cocok untuk pembuatan fermentasi ataupun silase ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan tong dua jenis ya. Pertama dengan ukuran 120 liter yang seperti ini. Kemudian 150 liter seperti di video yang pertama ya, yang di awal tadi. Nah, oke. Kita akan lihat dulu seperti apa tongnya. Oke ya. Mungkin buat perbandingan perlu saya ambil satu teman-teman. Kita bandingin dengan tong yang 150 liter. Nah, ini kemarin habis beli teman-teman. Ini kemarin ditawarin sama pedagang yang biasanya itu, ini katanya rijekan. Rijekan itu bukan berarti kok rusak. Di dalamnya itu ada baret sedikit-sedikit, tapi harganya lebih murah. Nah, bagiku sih tidak masalah, karena buat silasa atau fermentasi aja kan nggak begitu, kita nggak nyari sampai barangnya harus benar-benar baru teman-teman. Nah, ini dapat harga 125, ukuran 120 liter. Kemarin ambil 12 biji ya. Oke, kita akan bandingkan dengan tong yang 150 liter teman-teman. Nah, kalau 150 liter seperti ini, dia harganya 180.000. Kalau yang baru, kemarin ini ambilnya baru. Kalau modelnya kayak statusnya rijekan kayak gini, harganya mungkin lebih murah, paling 150 ya teman-teman. Tapi aku malah lebih seneng yang kayak gini, nanti harganya lebih murah. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya teman-teman. Secara tinggi memang tinggi yang 150 liter. Cuma yang 120 liter itu ini lebih gendut teman-teman, lebih gede. Memang lebih pendek, tapi ini malah lebih enak buat kita ketika ngambil bahan silase atau fermentasi. Itu nggak sampai kesusahan teman-teman. Jadi dengan tong yang ukuran segini, kita ambilnya itu enak, tangan bisa sampai bawah. Kalau yang ini terus terang ya, saya ada keluhan di ini untuk pas ambil bagian bawah tinggal seperempat itu susah banget. Tongnya harus tak balik teman-teman. Nah, oke ya. Yang ini harganya 125. Kalau kondisi baru itu harganya 150.000. Nah, yang itu harganya yang 150 liter harganya 180.000. Nah, rekomendasi yang mana? Saya merekomendasikan yang ini. Soalnya lebih enak teman-teman, ngambilnya nggak susah. Oke ya, cukup sekian. Ini hanya sekilas review aja teman-teman. Tong yang kami gunakan itu komplit, tutup, klem, itu juga tutup dan klem, komplit semua. Ini nanti. Dan ini rencana nanti kita mau buat silase teman-teman. Buat silase sekitar 35 sampai 40 tong. Jadi ini saya siapin di sini, saya jejer di sini, kemudian saya nambah lagi. Ini karena tongnya juga kurang. Kemudian di belakang sana yang tong gede itu masih 5 sampai 6. Masih banyak teman-teman. Jadi pembuatan silase menggunakan tong ini lebih gimana ya, presentase jadinya itu besar teman-teman, dibanding menggunakan plastik. Lebih rekomendasi menggunakan tong. Memang menggunakan tong itu terus terang biayanya mahal teman-teman. Saya beli sekarang udah ada sekitar berapa ya, sekitar 50-an tong, total 50 sampai 60 tong, dan itu sendiri menghabiskan anggaran sekitar 8 sampai 9 jutaan teman-teman. Tapi menurutku ini adalah investasi jangka panjang teman-teman. Karena kenapa? Karena tong ini sendiri tidak bakal rusak dalam waktu setahun, 2 tahun, bahkan sampai 10 tahun pun tidak masalah. Nah, target saya nanti untuk populasi domba itu ada sekitar 100 ya, 100 dengan indukan super, dengan genetik yang saya inginkan. Kemudian tongnya juga tidak terlalu banyak mungkin. Ya nanti ke depan kalau masih butuh ya kita nambah lagi. Atau nanti kita coba silo teman-teman. Buat silo kan lebih murah. Tapi nak silo itu
ribet nanti pas pengisiannya sih kalau nggak bikinnya di kandang, sedangkan kita nyopernya itu di depan rumah, harus bawa ngusungnya ke bawah belakang pun juga ribet. Mungkin nanti untuk silo itu nanti itu pasti kandang yang baru ya, mudah-mudahan bisa sampai. Nah ini teman-teman, oh ya untuk teman-teman yang baru datang, teman-teman bisa lihat tutorial atau cara membuat silase yang gampang banget. Itu ada di channel kami, bisa dilihat, di browsing, di bagian video, lihat mana cara membuat silasenya teman-teman. Kenapa saya merekomendasikan silase? Karena kita tidak perlu ngarit setiap hari teman-teman. Ngaritnya sehari aja. Ya ini kan hari ini kita ngarit. Ya memang bayar orang sih, tapi tidak masalah. Tapi itu lebih ngirit dibandingkan kita ngarit setiap hari. Belum lagi ongkos bensin, belum lagi tenaga yang dikeluarkan. Itu ketemunya malah ngirit yang bayar sebulan sekali teman-teman. Aku lihat banyak teman-teman yang berkomentar di channel YouTube. Ya nggak banyak-banyak amat sih, tapi ada lah. Mas, biar 50 ekor tidak ngarit sebulan gimana? Butuh tong berapa? Kalau 50 ekor itu kebutuhan pakan sehari, kalau dibantu kumburan loh ya teman-teman, itu cukup 1,5 tong itu. Kalau 60-an ya 2 tong itu sehari. Pagi 1 tong. Misalnya kalau di tempat kami 1 tong itu untuk sarapan, kemudian 1 tong lagi untuk sore. Sorenya dikasih kumburan lagi biar tambah kenyang lagi. Kalau pagi tidak terlalu kenyang nggak apa-apa, yang penting makan buat sarapan. Tapi kalau sore itu harus kenyang karena dia persiapan tidur teman-teman. Tidur kenyang itu kan, wah kita sendiri juga kalau lagi kenyang tidur aja juga enak teman-teman. Cuma sayang itu nggak sehat ya kalau bagi kita. Nah ini teman-teman, solusi tidak ngarit setiap hari ya menggunakan silase seperti ini. Terus lagi kenapa nggak bikin fermentasi ya? Silase itu kan juga fermentasi teman-teman. Bedanya silase itu adalah fermentasi secara alami, karena di dalam rumput atau di rumputnya sendiri itu ada namanya bakteri asam laktat. Jadi dari itu nanti terjadilah fermentasi alami. Tanpa menggunakan probiotik maupun molasses itu tetap terjadi teman-teman, karena udah ada bakteri alami. Cuma kalau mau membuat silase itu bahannya itu jangan dijemur. Misal dijemur itu nanti bakteri asam laktatnya mati teman-teman. Jadi kalau kena panas mati. Nah silase sendiri menurut kami adalah metode pengawetan pakan hijauan ya, hijauan tanpa mengurangi nutrisi dari bahan baku yang kita gunakan. Jadi itu awet teman-teman. Terus lagi pembuatannya kan enak teman-teman, tinggal dicoper, masukkan tong, coper, masukkan tong. Yang penting padat, kedap, dah. Nah padatnya itu gimana? Kalau padatnya itu ya kita injak-injak teman-teman. Jadi injak-injak sampai benar-benar padat. Kemudian atasnya nanti ditaburi bekatul biar tambah kedap. Nanti di bagian atasnya itu, bagian atas tong itu dikasih plastik teman-teman. Baru ditutup, klem, dah, sudah kedap banget. Nah sedangkan fermentasi itu dia lebih cenderung, menurut saya cenderung menggunakan bahan kering. Kalau bahan kering memang perlu difermentasi teman-teman, karena dia perlu penambahan bahan basah atau air. Nah sedangkan kalau bahan segar seperti ini ditambahkan air itu resikonya juga busuk. Kalau tidak busuk perlu penambahan bahan kering yang banyak, jadi ongkosnya jadi mahal. Mending silase teman-teman. Ya kalau teman-teman pengen bikin komplit fit tidak masalah, tapi kalau silase bahannya keringnya nanggung juga percuma teman-teman. Mending silase plus kumburan aja. Oke teman-teman, sekian review tong yang kita gunakan untuk pembuatan silase atau fermentasi ya seperti ini. Semoga teman-teman dapatin referensi ya, kalau mau beli tongnya seperti apa, harganya kisaran berapa. Mungkin beda daerah beda harga ya teman-teman. Oke, jumpa lagi di channel kita. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dah.